It's been a really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Melalui ritual ini kalian telah resmi menjadi sepasang suami istri. Para jin dan setan yang menjadi saksi dan wali nikah kalian. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke lah, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya. Nah, buat kalian yang sekarang lagi nonton video ini bersama pasangan tercinta, mungkin coba sejenak kalian tatap dulu lah itu wajah pasangan kalian, wae. Cobalah itu diingat lagi momen-momen menyenangkan bersama dia, ya kan? Pasti rasanya senang kali kan, rasanya kayak macam nggak mau pisah gitu. Sebenarnya wajar sih, Wak, kita ini ngerasa selalu pengen menghabiskan waktu bersama pasangan kita, ya kan. Hal yang sangat wajar juga kalau misalnya kita ini nggak mau pisah dari mereka. Tapi untuk bisa selalu bersama-sama, Wak, tentu kita ini harus berusaha membangun hubungan yang sehat. Jangan pakai cara pintas, Wak, yang ujung-ujungnya malah membahayakan diri kita sendiri. Sama halnya yang terjadi di KHW ini, Wak, KHW yang akan aku ceritakan. Seperti yang sudah aku tulis di judul, Wawa kita ini pernah melakukan sebuah ritual yang disebut dengan sumpah darah. Tujuannya biar nggak ada yang bisa memisahkan dia nih dari pacarnya. Ritual ini ternyata ekstrim kali, Wak, dan juga resikonya besar kali. Tidak mudah bagi Wawa untuk bisa lepas dari sumpah itu. Padahal, Wak, ya, untuk bisa langgeng sama pasangan kita, daripada harus repot-repotkan ritual, mending kita invest saja tuh ke produk-produk make up yang bagus. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk membuat pasangan kita tuh makin betah. Kalau misalnya merawat diri dengan baik dan jadi makin manis lagi, ya kan, pasti makin enak juga dipandang, ya kan. Dan berita baiknya sekarang aku udah nemuin produk make up yang cocok buat dipakai setiap hari, Wak. Nah, karena sehari-hari aku nih harus syuting, Wak, pasti aku butuh cushion yang high coverage buat nutupin dosa-dosa di muka aku. Kalau misalnya aku sampai salah pilih cushion, Wak, segala macam bekas jerawat, kulit kemerahan, dan warna kulit yang gak rata pasti bakal kelihatan kali di kamera nih, ya. Dan sekarang aku udah nemuin cushion yang aku cari-cari, murah tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng, Wak, yaitu G2G Perfect Cover Cushion. Cushion G2G ini, Wak, punya 6 shade dan sekarang aku lagi pakai yang shade 3 custard. Kalian bisa lihat sendiri, Wak, ya, G2G Perfect Cover Cushion ini finishnya semi matte, flawless, full coverage tapi rasanya ringan di wajah dan nggak bikin dempul. Cukup dengan satu kali dap aja udah bisa buat ngecover setengah atau bahkan semuka kita, jadinya nggak bakal boros, Wak. Ini aku coba pakai setengah muka dulu ya, biar kalian bisa lihat nih perbandingannya. Nah, lihat, Wak, ini yang udah aku pakai G2G Cushion dan ini yang belum. Terlihat jelas perbedaannya, ya kan. Auto mulus, cantik paripurna, semua noda-noda di muka langsung hilang. G2G Cushion ini, Wak, juga long lasting dan nggak oksidasi bahkan setelah 12 jam pemakaian. Nih kalian lihat ya, makeup aku setelah seharian ngantor dari pagi sampai malam tetap kelihatan cantik, ya kan. Malah hasilnya jadi makin nyatu ke kulit tuh loh, Wak. Lebih glowing gitu, bukan berminyak loh ya. Nah, cushion sebagus ini coba tebak harganya berapa? Berapa, Wak? Cuma 80 ribuan aja, Wak. Atau nih kalau misalnya kalian mau lebih murah lagi, saat ini G2G juga udah launching G2G Cushion Refill. Dengan harga 60 ribuan aja kalian udah dapet refill dan puff yang baru, Wak. Menarik kali, ya kan, Wak? Mumpung dia lagi restock sekarang, ayo check out sekarang juga sebelum kehabisan. Aku aja abis ini langsung mau nge-stock lagi, Wak, sebelum PO. Happy shopping, Wak. Dan sekarang baru kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Robi dari Nusa Tenggara Barat. Halo, Robi. Nah, jadi, Wak, kisah ini terjadi pada tahun 1998 dan dialami sama tantenya Robi yang bernama Tante Nisa. Dan karena kisah ini tuh terjadi waktu Tante Nisa ini masih kuliah, Wak, tanpa mengurangi rasa hormat, aku akan langsung menyebut namanya aja ya, Nisa. Nah, jadi, Wak, ceritanya dulu Nisa ini pernah punya pacar namanya Dimas. Mereka ini mulai pacaran sejak SMA, Wak, lalu berlanjut lagi sampai kuliah. Nah, hubungan mereka ini sudah terjalin selama bertahun-tahun memang, dan keluarga mereka juga udah saling mengenal satu sama lain. Nisa ini udah dikenalin sama keluarga Dimas, Dimas pun juga udah dikenalin ke keluarganya Nisa. Sejak mulai pacaran, Wak, hubungan Nisa dan Dimas ini berjalan cukup mulus lah gitu bisa dibilang. Bahkan Dimas ini juga sering diajak ke acara-acara keluarganya Nisa. Tapi sayangnya hubungan baiknya mereka ini mulai berubah, Wak, waktu Dimas tiba-tiba menyatakan keinginannya mau ngelamar Nisa. Kenapa kayak gitu, Nadia? Karena waktu
bapaknya dengar hal itu, bapaknya langsung nolak. Bapaknya si Nisa, kalian berdua kan masih kuliah, ngapa pula buru-buru mau nikah? Selesaikan dulu kuliah kalian itu, terus cari kerja. Nanti kalau misalnya udah dapat kerja, baru kalian boleh nikah. Kata bapaknya Nisa kayak gitu. Dimas jawab, saya sama Nisa ini udah saling mencintai bapak. Kami siap kok mulai semuanya dari nol. Ya nggak kayak gitu juga caranya Dimas. Nikah itu kan modalnya nggak cuma cinta aja. Emang kalian bisa makan cuma pakai cinta? Kata bapaknya. Saya sama Nisa mau usaha sama-sama kok pak. Kami yakin kami pasti bisa. Udah nggak ada ceritanya. Pokoknya keputusan bapak udah bulat. Kalau kalian belum lulus kuliah dan belum dapat kerja, berarti kalian belum boleh nikah. Kalau kamu tetap ngeyel juga pengen cepat-cepat nikah, mendingan kamu cari aja calon istri yang lain. Jangan nikah sama anak bapak, katanya kayak gitu. Nah, melihat bapak yang terang-terangan menolak dia, Dimas nggak nyerah gitu aja. Dimas terus tuh berusaha untuk meluluhkan hati bapaknya si Nisa ini biar dapat restu dari dia. Tapi bukannya luluh, yang ada bapak ini malah makin kesal lagi ngelihat sikap Dimas yang keras kepala ini. Akhirnya bapak jadi nggak suka lah sama si Dimas yang awalnya bebe aja kan, tapi sering ditekan kayak gitu, nggak suka bapaknya. Yang ada bapak malah nyuruh mereka buat putus. Bapak bilang, udahlah, mulai sekarang kamu harus tinggalin Dimas ya Nisa. Dia tuh bukan laki-laki yang baik buat kamu. Dan nanti tenang aja kamu, bapak kenalin kamu ke laki-laki yang lebih mapan lagi dari Dimas, kata bapak kayak gitu. Nah di situ Nisa memang nggak bisa jawab apa-apa. Karena apa? Karena Nisa takut bapaknya makin marah lagi. Akhirnya dengan terpaksa deh, ya udah dia ngangguk aja gitu kan. Tapi di sisi lain Nisa ini sebenarnya juga masih cinta kali sama si Dimas. Apalagi si Dimas makin nggak rela juga kehilangan si Nisa kan. Akhirnya biar mereka ini tetap bisa pacaran tanpa ketahuan, mereka pun mulailah itu pacaran diam-diam atau backstreet. Nah karena Nisa dan Dimas ini pacaran diam-diam, bapak si Nisa ini taunya ya mereka udah putus. Nah sejak saat itu bapak pun mulailah itu ngejodoh-jodohin si Nisa sama anak dari kawan-kawannya itu. Ini loh ada anaknya Pak A, sekarang dia udah mapan loh nak, kerjanya udah bagus, besok bapak kenalin kamu sama dia ya Wak ya, ya dek ya, ya nak ya. Lain waktu bapak bilang lagi, kalau kamu nggak suka sama si anak bapak A itu, ada juga nih anaknya si bapak B, lebih ganteng juga tapi udah mapan juga loh dia nak, besok bapak kenalin kamu sama anak Pak B. Pokoknya gitulah terus berulang-ulang ya kan. Nah tapi meskipun ada banyak sekali laki-laki yang mau dikenalin ke si Nisa, mau sekeren, seganteng, semapan apapun mereka, nyatanya tidak ada satupun yang menarik di matanya Nisa. Yang ada nih, mohon maaf, Nisa malah jijik nengok cowok-cowok tuh. Nisa cuman mau menjalin hubungannya sama Dimas, begitu juga sama Dimas. Dimas juga nggak bisa berpaling ke perempuan-perempuan lain. Pokoknya sama-sama bucin lah mereka berdua nih. Ya karena mereka backstreet, ya udah mereka pun selalu diam-diam masih bersama nih, sampai akhirnya sebuah peristiwa mengenaskan pun tiba-tiba terjadi menimpa si Dimas, Nah jadi ceritanya Dimas ini tuh punya hobi, hobinya balapan motor. Dan sebenarnya bisa dibilang si Dimas ini juga cukup jago di komunitas balap motornya itu. Tapi pada suatu hari pas si Dimas ini lagi balapan, entah gara-gara dia tiba-tiba hilang fokus apa kayak gimana, dia nabrak bahu jalan. Tabrakannya lumayan kencang juga, sampai-sampai badannya si Dimas ini kelempar masuk dalam got. Nah badan Dimas kejepit di dalam selokan itu atau si got itu. Dan dari kecelakaan inilah Dimas pun menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal Dimas tinggal. Nah, dengar kabar Dimas ini meninggal, apa nggak langsung shock si Nisa itu, langsung lah dia nangis jadi-jadinya kan. Bahkan selama di pemakaman Nisa ini belum bisa berhenti menangis dan dia terus-terusan teriak, aku nggak ikhlas Dimas pergi, Mas Dimas ayo kita nikah, ayo bangun Dimas bangun, kata gitu. Orang-orang pun mencobalah untuk menenangkan Nisa di pemakaman itu. Tapi Nisa ini malah makin nangis lagi sampai akhirnya dia pingsan. Kebayanglah kalian kayak gimana ya kan. Dan Nisa pun langsung dibawa pulang ke rumah dalam keadaan belum sadar. Nah lalu sesaat setelah Nisa ini bangun dari pingsannya itu, dari sinilah berbagai keanehan pun mulai terjadi. Ya. Nah jadi karena Nisa ini masih belum bisa terima dengan kematian Dimas yang bisa dibilang mendadak kali ini, setiap hari Nisa ini cuma bisa meratapi kesedihannya dengan duduk diam, ngelamun aja gitu macam orang linglung lah, pokoknya pandangan matanya kosong dan dia nggak pernah ngerespon setiap kali ada yang manggilnya, diam aja. Gitu. Nah suatu sore pas si Nisa ini lagi duduk di teras depan sambilnya masih bengong kayak gitulah, orang tuanya mau ngajak si Nisa masuk ke dalam rumah gara-gara bentar lagi kita mau gelap ya kan. Lalu tepat ketika azan maghrib berkumandang, pas orang tuanya ini ngecek lagi di luar, kan Nisa lagi di luar tuh, mereka kaget Nisa udah nggak ada di situ. Mereka carilah Nisa kemana-mana kan di dalam rumah, tetap juga nggak ketemu. Bahkan mereka ini udah sampai keliling kampung buat nyari si Nisa, hasilnya juga nihil. Nisa ada ketemu Nisa Pak, udah ketemu Nisa Bu, nggak ada, hilang si Nisa. Lalu di tengah kebingungan itu ibunya Nisa langsung bilang kayak gini, Pak, apa jangan-jangan Nisa pergi ke kuburannya Dimas Pak ya? Nisa jawab, Bu,
kuburan Dimas tuh jauh loh dari sini. Kalaupun naik motornya kita butuh waktu setengah jam. Toh Nisa pun orangnya penakut, mana mungkin dia berani ke kuburan sendiri malam-malam kayak gitu. Tapi tempat mana lagi yang mungkin Nisa datangin lah kalau bukan kuburannya Dimas sekarang, Pak. Dari kemarin Bapak lihat sendiri kan anak Bapak tuh kayak gimana. Udahlah, yo nggak ada salahnya kita ngecek ke sana, ayolah kita ke kuburan Dimas, kata mamanya kan. Nah dah lah tuh akhirnya Bapak sama ibunya Nisa ini pun pergi lawak ke tempat pemakaman umum itu, di tempat Dimas ini dimakamkan. Pergilah ke sana. Sesampai di depan gerbang TPU, kan mereka berdua pergi kan. Sampai dia di gerbang TPU, mereka udah langsung merinding sebadan-badan karena samar-samar. Mereka dengar ada suara perempuan nangis. Mereka pikir waktu itu hantu, bukan anaknya. Mereka pikir hantu. Mereka pun hampir mau putar balik nih, Wak. Tapi semakin diperhatikan, semakin ditajamkan lagi pendengarannya, barulah mereka sadar, Bu, bentar Bu, kok ini suara nangisnya mirip suara Nisa, Bu, ya, kata kayak gitu. Dan pas dicek ternyata betul, Wak. Di sana mereka ngelihat ada Nisa dalam kondisi masih pakai daster tuh Nadia. Dia lagi nangis-nangis sambil tiduran memeluk gundukan tanah makamnya Dimas, Wak. Kaget lah orang tuanya. Astagfirullahalazim, Nisa, kamu ngapain di sini? Ayo pulang, kata mereka kan. Nah, Bapak sama Ibu pun langsung ngajak si Nisa pergi kan, Wak, dari sana. Cuman waktu tangannya Bapak ini nyentuh tangannya si Nisa, di situ tiba-tiba Nisa, Pak, ngapain kita di sini? Kok kita ada di makamnya Dimas? Kata dia kayak gitu. Nah, dengar pertanyaan Nisa kayak gitu, disitulah Bapak sama Ibu ini baru tahu kalau ternyata Nisa sendiri pun nggak sadar kalau dia udah jalan kaki sendirian malam-malam sejauh itu ke makamnya si Dimas. Nisa nggak sadar waktu itu dia ada di sana. Nah, kejadian-kejadian janggal ini terus terjadi berulang-ulang kali setiap abis maghrib katanya. Nisa yang tadinya masih berada depan rumah nih, masih ngangengong, masih bengang-bengong kayak gitu, sering tiba-tiba hilang, terus nanti ujung-ujungnya ditemukan di mana? Di kuburan lagi. Pokok berulang kali kayak gitu. Bahkan ya pernah pada suatu hari azan maghrib nih, kalian ingat waktunya ya, azan maghrib baru berkumandang, Allahu Akbar baru berkumandang ya. Bapak waktu azan itu berbunyi, Wak, nengok Nisa tuh lagi duduk depan teras. Terus waktu azan maghrib itu selesai berkumandang, Wak, baru selesai Bapak tiba-tiba dapat telepon dari keluarganya Dimas. Keluarga Dimas yang bilang kalau mereka ketemu Nisa ada di kuburannya Dimas. Apa nggak kaget Bapak? Kok bisa tiba-tiba anakku nyampe di sana? Kan itu, Wak, jarak dari rumahmu ke makam Dimas kan jauh kan, butuh waktu setengah jam, naik motor pula tuh. Kan nggak mungkin Nisa bisa nyampe ke makam cuma dalam hitungan menit, Wak. Azan awal dia masih di depan, azan udah selesai, udah sampai tempatnya si Dimas. Itu yang kalian tengok betulan Nisa, bukan? Jangan salah orang kalian, kata Bapak Nisa. Keluarga Dimas jawab lagi, nggak salah Pak, ini betulan Nisa. Kalau Bapak nggak percaya datanglah sini ya, langsung ngecek ke sini sendirian, memang anak Bapak. Dan pas Bapak datang ke sana memang betul, Wak, Nisa ada di situ. Nisa masih pakai baju yang sama seperti yang Bapak tengok waktu azan itu dimulai. Selain keanehan Nisa yang bisa tiba-tiba hilang dan muncul di makamnya Dimas ini, Wak, Nisa ini juga mendadak sering kesurupan. Selama kesurupan, Wak, Nisa ini selalu terlihat macam lagi asik ngobrol sama Dimas, loh. Kayak ngobrol sama Dimas. Jadi Bapak sama Ibu itu juga dengar ada suara Dimas, Wak. Suaranya Dimas ya. Tapi yang bikin mereka merinding adalah suara Dimas yang mereka dengar itu muncul dari mulutnya Nisa. Jadi Nisa ini secara bergantian mengeluarkan suara yang berbeda, Wak. Kadang suara dia sendiri, terus kadang gantian pakai suara Dimas, suara laki-laki gitu terus berulang, Wak. Dia kesurupannya kayak gitu. Kebayangkan kalian? Jadi itu percakapan dari dua suara yang berbeda, suara Nisa dan suara Dimas, tapi sumbernya dari satu tubuh yang sama, dari satu muncung yang sama. Isi percakapan waktu lagi kesurupan ini, Wak, biasanya soal kegiatan sehari-hari aja, macam nanya kabar lah, udah ngapain aja seharian ini, udah makan apa belum, dan lain-lain kayak gitu ngobrolnya. Awalnya topik percakapan mereka ya memang masih seputar itu-itu aja, Wak. Tapi makin kesini suaranya Dimas ini mulai membicarakan hal-hal yang menyeramkan. Pernah suatu hari Dimas bilang kayak ini, Wak. Dimas nih bilang kalau dia kesakitan karena ada sisa darahnya di lokasi kecelakaan yang belum dibersihkan. Pernah juga, Wak, si Dimas yang ada di mulutnya si Nisa ini ngomong kayak gini. Dia minta tolong untuk membersihkan makamnya karena ada kotoran hewan di atas makamnya. Dan ini yang paling main blowing, astagfirullahaladzim. Ada satu kejadian di mana si Dimas ini waktu yang lagi kesurupan ini minta tolong ke si Nisa buat bayarin hutangku di warung cat hijau yang ada di pinggir jalan raya. Aku pernah beli bensin di sana tapi aku nggak bayar.
Ya itu kata si Nisa, kata si Dimas. Kasihanlah si Nisa dengar si Dimas kayak gitu kan. Nisa minta tolong sama bapak ya, Pak tolonglah aku nganterin ke warung yang dimaksud sama Dimas Pak. Tadi bapak nggak percaya kan, warung mana nih? Nggak mungkin. Bapak ini masih positif thinking lah Wak. Kalau mungkin Nisa ini lagi kangen kali mungkin dia sama pacarnya, makanya dia ngelantur dan juga berhayal seolah-olah dia lagi ngobrol sama Dimas kan. Tapi karena Dimas ini terus maksa si bapak buat diantarin ke warung yang dimaksud itu Wak, akhirnya dengan terpaksa bapak pun mengiyakan lah, diantarkannya lah anaknya di sana ya kan. Lalu sesampainya mereka di lokasi yang dimaksud sama si Dimas tadi Wak, bapak kaget karena ternyata betulan ada warung pinggir jalan raya, catnya hijau, ngejual bensin eceran. Dan pas mereka nanya ke si penjual, ibu mohon maaf apa kemarin ada cowok yang ngutang bensin di sini? Dan si penjual tuh ngomong apa? Oh iya betul Pak, kapan hari itu ada laki-laki beli bensin di sini, belum sempat dia bayar, tiba-tiba udah kabur duluan dia sambil ngebut, kata si ibu-ibu ini. Nah, menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh suaranya Dimas itu ternyata tidak bohong Wak, bapak pun di sini sudah mulai ngerasa was-was. Oke, berarti selama ini setiap kali Nisa kelihatan lagi ngobrol sama si Dimas, semua isi obrolan ini jangan benar semua nih. Ternyata anakku nggak lagi halu nih. Aduh Tuhan, udah nggak betul anakku nih. Nisa pasti lagi diganggu sama sosok Dimas. Aku mesti cari cara biar si Nisa anakku nih nggak diteror lagi, kata si bapak kayak gitu. Udah lah tuh, akhirnya keluarga Nisa pun mulai lawak nyari orang-orang pintar gitu kan di seluruh tempat tinggal mereka buat nyembuhin Nisa. Tapi Wak, semua orang pintar yang pernah datang ke rumah mereka sama-sama angkat tangan gitu loh ya. Entah kenapa nggak ada satupun yang sanggup ngobatin Nisa Wak. Pihak keluarganya makin bingung lagi nih, sebenarnya Nisa kenapa? Kok keadaannya bisa sampai segininya? Apa yang bisa kita lakukan nih Pak supaya Nisa dia bisa pulih seperti semula Pak? Kasihan dia Pak, kata ibu. Ya udahlah kayak gitu. Bingung lah ini keluarga semua ya. Hari demi hari pun berlalu, udah lewat 1 bulan sejak Dimas meninggal. Kondisi Nisa ini Wak belum juga membaik. Sampai akhirnya pada suatu hari teman kuliahnya Nisa namanya Heri Wak, datanglah nih ke rumahnya si Nisa buat ngejenguk Nisa. Dia khawatir Wak sama si Nisa karena Nisa udah gak masuk kuliah 1 bulan juga. Jadi Heri ini bisa dibilang kawan dekatnya Nisa dan kawan dekatnya Dimas juga Wak. Heri ngelihat gimana kondisi Nisa yang sebenarnya Wak. Di situ Heri langsung shock. Terdiam dia Wak, kok Nisa sampai kayak gini kali ya. Akhirnya dia bilanglah ke bapaknya, Pak maaf Pak, saya baru tahu kalau sejak Dimas meninggal ternyata kondisinya Nisa jadi kayak gini. Pak bentar lupa ya, saya maaf kali nih Pak ya kalau misalnya saya terkesan lancang Pak. Tapi sebenarnya saya kayaknya tahu lah Pak apa yang ngebikin Nisa sampai kayak gini, kata si Heri tiba-tiba kayak gitu. Kenapa kamu ngomong kayak gini tiba-tiba, Nisa nih kenapa? Kamu tahu sesuatu tentang Nisa? Kata bapak kayak gitu. Pak, jadi gini Pak, dulu nih sewaktu Dimas itu masih hidup, sebenarnya Pak, mereka diam-diam masih pacaran loh Pak. Dimas tahu kalau bapak lagi ngejodoh-jodohin Nisa sama laki-laki lain, padahal mereka tuh kan bapak tahu sendiri lah nggak mau pisah. Akhirnya nih Pak ya, biar mereka bisa selalu bersama, ini memang saya aja yang tahu Pak, mereka nekat tuh pergi ke dukun buat melakukan ritual sumpah darah Pak. Saya tahu soal kejadian itu karena saya ngelihat sendiri pas mereka melakukan ritual itu, kata si Heri kayak gitu. Kagetlah bapak ya. Ya Tuhan Heri, mereka ngelakuin ritual sumpah darah. Ritual apa itu Siapa dukun yang udah ngebantuin mereka ngelakuin ritual itu? Di hadapan bapaknya Nisa serta keluarga Nisa yang lain lah Wak, Heri pun mulai menceritakan semua yang dia ketahui tentang Nisa dan juga Dimas. Sebuah hal yang tidak pernah disangka sama orang tua Nisa sebelumnya Wak ya. Jadi nih ternyata ritual sumpah darah yang dilakukan Dimas dan Nisa ini katanya dibantu oleh seorang dukun kenalan si Heri. Kita sebut aja lah nama dukun ini Pak Ane ya. Nah Heri lah yang mengenalkan mereka ke si Pak Ane ini Wak, dan Heri juga yang mengantarkan mereka ke rumah Pak Ane. Nah pas mereka pertama kali datang ke sana, Pak Ane bilang ke mereka kalau sumpah darah ini adalah ritual yang sakral. Setiap kali pasangan yang melakukan ritual ini tidak akan terpisahkan walaupun maut menjemput. Mereka akan tetap bersama di dunia dan juga di alam kematian nanti. Pak Ane sempat juga nanya ke mereka, siap nggak kalian ngelakuin ritual ini? Konsekuensinya nih ya, kalian ingat ya, konsekuensinya kalian nggak akan pernah bisa berpisah loh ya. Dengar itu Nisa sama Dimas yang bucin ini langsung kompak lah jawab, yakin Pak, yakin kami siap menerima konsekuensinya Pak, karena kami sendiri juga nggak mau pisah Pak, kata mereka gitu. Oke, kalau kayak gitu besok hari Kamis malam kalian datang lagi ke sini dan kalian bawa syarat-syaratnya ya.
ada 2 ayam jantan dan juga betina, 1 kendi, dan sepasang cincin, kata si Pak Ane. Dah oke Pak, dicatat nama mereka. Singkatnya pada hari yang sudah ditentukan Wak, mereka pun datang lagi lah ke sana dengan ditemani sama si Heri. Semua persyaratan yang dibutuhkan juga sudah mereka siapkan. Ada 2 ayam jantan betina, ada 1 kendi sama sepasang cincin. Nah terus ritual pun dimulai tepat pada jam 12.00 pas pergantian hari dari hari Kamis ke hari Jumat. Pak Ane pun mengawali ritual itu dengan membacakan mantra-mantra dan menyembelih 2 ayam yang mereka bawa tadi. Sepasang ada ayam jantan, ayam betina disembelih. Darah yang mengucur dari ayam itu ditampunglah ke dalam kendi tadi tuh. Terus setelah itu sepasang cincin yang mereka bawa dimasukkan juga ke dalam kendi itu. Oke. Lalu setelah memastikan cincinnya terendam sama darah ayam yang ada dekat kendi itu, Pak Ane pun meminta Dimas dan juga Nisa untuk meneteskan masing-masing darah mereka ke dalam kendi. Dimas lalu disiletnya lah itu jarinya si Nisa sedikit. Nisa juga disiletnya juga lah itu jarinya siapa ini, jarinya si Dimas sedikit. Sama-sama masukkan ke dalam kendi. Darah mereka berdua masukin gitu. Dan setelah darah mereka bercampur sama darah ayam di dalam kendi itu Pak Ane pun lalu lanjut membaca macam mantra-mantra kayak gitu kan. Nah setelah mantra-mantra itu selesai, Pak Ane pun mengambil sepasang cincin tadi dan menyuruh mereka memakainya. Cincin yang direndam sama darah ayam sama darah mereka tuh dah diambil, dah pakai. Melalui ritual ini kalian telah resmi menjadi sepasang suami istri. Para jin dan setan yang menjadi saksi dan wali nikah kalian, kata Pak Ane kayak gitu. Udah sekarang masuklah kalian ke dalam kamar. Dah boleh, kata Pak Ane kayak gitu. Dan Nisa sama Dimas pun masuklah itu ke kamar kamar yang udah disiapkan sama Pak Ane memang. Dan di sanalah mereka melakukan sesuatu yang harusnya tidak mereka lakukan. Jadi tunggu luar, Pak Ane tunggu juga di luar. Dah setelah itu selesai Pak Ane pun menghampiri mereka sambil berkata, ritual sumpah darah ini sudah selesai. Mulai sekarang tidak ada yang bisa memisahkan kalian. Bahkan kalau maut datang menjemput, kalian akan tetap bersama di dalam kematian. Itu katanya ya. Nah sejak melakukan ritual sumpah darah itu Nisa sama si Dimas ini makin bucin lagi. Ingat kan kalian tadi aku sempat cerita apa? Kalau setiap kali ada laki-laki yang dikenalin ke si Nisa ini kan pasti nggak suka kan, bahkan cenderung mohon maaf jijik dan nengok laki-laki itu. Itu semua ternyata terjadi gara-gara ritual sumpah darah ini juga Ritual itulah yang membuat Nisa dan Dimas ini sedikit pun nggak tertarik sama orang lain. Dan tentunya ritual ini jugalah yang diduga membuat Nisa tidak bisa lepas dari Dimas walaupun Dimas sudah meninggal dunia. Inilah mungkin gegaranya. Udahlah tuh kan, setelah mendengar cerita tentang ritual sumpah darah yang dilakukan Nisa dan Dimas ini dari mulutnya si Heri, seiring berjalannya waktu Bapak juga mengkonfirmasi hal itu ke si Nisa. Nisa juga ngaku. Akhirnya Bapak pun langsung lah minta Heri untuk mengantarkan si Bapak ini ke rumahnya Pak Ane, dukun yang bantu ritual itu. Bapak mau minta Pak Ane ini untuk membatalkan ritual itu supaya Nisa ini bisa lepas dari Dimas. Tapi sesampainya Bapak di rumah Pak Ane, Pak Ane bilang, sumpah darah adalah ritual yang sakral Bapak. Orang yang sudah melakukan ritual sumpah darah itu nggak bisa asal diputus kayak gitu aja. Saya juga udah bilang kok sama mereka berdua. Tapi Dimas tuh udah meninggal Pak. Nisa harus bisa ngelanjutin hidupnya. Kasian kalau Nisa terus-terusan terikat kayak gini sama Dimas. Kata Bapak lagi, sumpah darah ya emang kayak gitu Pak. Maut pun nggak akan bisa memisahkan mereka. Ini udah jadi resikonya. Dan sekali lagi mereka udah tahu resiko ini. Pak, apa nggak ada cara lain yang bisa dilakukan buat memisahkan mereka Pak? Tolonglah Pak, kasihan anak saya. Sebagai bapak ini Pak, saya tuh nggak tega ngeliat anak saya kayak gitu. Kata si bapaknya Nisa. Pak Ane pun waktu itu sempat terdiam bentar tuh kan Aduh gimana ya. Lalu sesaat kemudian Pak Ane bilang, Pak maaf Pak, saya beneran gak bisa bantu melepaskan Nisa dari sumpah itu karena ilmu saya yang terbatas. Tapi mungkin Pak ya, guru saya bisa membantu Bapak. Namanya Pak Wayan. Dia tinggal di Bali. Nanti saya kasih alamat lengkapnya. Cepat bawa si Nisa ke sana sebelum terjadi hal-hal yang diinginkannya Pak ya. Nih alamatnya. Pergilah Bapak ke Bali, kata si Pak Ane. Dah lah tuh. Akhirnya setelah mengantongi alamat rumahnya Pak Wayan, langsung keesokan harinya Bapak pergi ke sana, pergi ke Bali. Bapak waktu itu memang gak sendirian. Bapak ditemani sama 2 kakaknya si Nisa yang namanya Sarah dan si Bayu, sama Bapak sama Nisa. Jadi total berempat lah yang berangkat ke Bali. Mereka berempat pergi ke pelabuhan dengan naik mobil dan sesampai di sana mereka lanjut lagi naik kapal buat menyeberang ke Pulau Bali. Nah setelah menempuh perjalanan berjam-jam sesampainya di Bali mereka pun menuju ke penginapan untuk naruh barang dulu
dulu kan, buat istirahat dulu lah. Lalu sekitar jam 7 malam barulah mereka berangkat ke rumahnya Pak Wayan dengan menggunakan mobil. Di awal perjalanan menuju ke rumahnya Pak Wayan, Wak, berbagai hambatan sudah mulai terjadi. Mulai dari ban mobil yang tiba-tiba kempes, tarikan mobil yang kerasa berat kali, bensin mendadak habis padahal sebelum udah diisi full tank sama si bapak. Suasana mobil yang terasa penuh sesak padahal dalam tuh cuma 4 orang. Sampai kejadian yang paling aneh adalah pas mereka memasuki desa tempat Pak Wayan ini tinggal, udah masuk kawasan desanya, tiba-tiba ada satu pohon bambu, Wak, yang jatuh di kap mobil mereka. Gitu, satu bambu ya, besar bambunya tuh. Langsunglah turun bapak sama Bayu buat ngecek langsung. Si Kak Sarah sama Nisa tetap di dalam mobil. Nah pas bapak sama Bayu ini ngecek keadaan sekitar, Wak, anehnya keadaan sekitar tempat dia berhenti tuh, anehnya mereka tidak melihat ada satupun pohon bambu, Wak, ya nggak ada. Jadi pohon bambu yang jatuh nimpakan kap mobil bapak tuh nggak tahu datang dari mana. Sekitarnya nggak ada pohon bambu. Pohon bambu kan nggak mungkin sendiri kan, Pak. Wak, pasti kan ada beberapa kawan-kawan yang lain kan, enggak. Astagfirullah, kok bisa kayak gini Bayu gitu, bingung kan. Nah di tengah kebingungan itu bapak nggak sengaja nengok ke arah atap mobilnya mereka ya. Dan disitulah mereka langsung gemetar ketakutan, Wak, karena ternyata ada banyak sekali makhluk dengan bentuk yang gak karu-karuan lagi bertengger di atas mobilnya bapak tuh. Bentuknya, Wak, serem-serem kali. Ada makhluk yang mukanya hancur, ada badannya setengah binatang, ada yang sekujur tubuhnya warnanya merah, ada yang telinganya runcing, ada giginya tajam, dagunya panjang melintir. Banyak, Wak, aneh-aneh bentuknya. Apa nggak langsung shock bapak sama si Bayu nengok itu kan? Sarah, Nisa, cepat keluar dari mobil, lari dari sini, kata bapak. Ditinggalkanlah mobil itu. Si Nisa sama Sarah pun langsung keluar, berlari mereka berempat ninggalin si mobil itu. Udah cepat kata si bapak. Wah, jangan tengok ke belakang, kata bapak. Berlari lah itu semuanya meninggalkan tempat itu. Nah untungnya, Wak, nggak jauh dari sana ada tuh sekumpulan warga yang lagi berkerumun, yang lagi ngumpul lagi situ. Mereka berempat ini pun langsung berlari lah ngampirin si warga-warga itu. Nah warga yang ngelihat mereka lagi terbirit-birit langsung nanya, ya ada apa nih Pak, kok lari-lari kayak gini? Udah malam ini, kalian siapa? Pak, ada setan, Pak, ada setan, mobil kami dikejar sama setan, kata bapak. Nah dengar ucapan bapak, Wak, wajah para warga di sana langsung berubah serius. Setan, Pak. Seolah udah tahu apa yang terjadi, mereka nanya lagi, Pak, maaf, Bapak datang ke sini mau cari Pak Wayan ya? Kata mereka tiba-tiba kayak gitu. Iya Pak, betul. Kok Bapak tahu kami mau ke rumah Pak Wayan? Kata si bapak lagi. Oh alah, pantes Pak. Setiap kali ada orang yang datang ke desa kami dan dikejar-kejar setan selama di perjalanan, pasti mereka lagi ada masalah besar dan mau ketemu sama Pak Wayan. Makanya saya mikir Bapak mau ke sana. Udahlah yuk kalau kayak gitu, ayo kami antarkan ke rumah Pak Wayan, kata warga kayak gitu. Udahlah, dibawalah sama warga ini ke tempat Pak Wayan. Udahlah kan, akhirnya singkatnya setelah mereka sampai di rumahnya Pak Wayan, Wak, Pak Wayan sendirilah yang keluar dan juga menyambut mereka. Pak Wayan lalu mempersilahkan mereka untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Lalu tiba-tiba Pak Wayan ini langsung natap lurus ke arahnya Nisa. Dia bilang kayak gini, kenapa kamu nggak pergi ke alam? Kata si bapak. Pas Nisa ditanya kayak gitu, yang keluar dari mulutnya adalah suaranya Dimas langsung, Wak. Saya masih menunggu Nisa buat ikut bersama saya. Saya nggak bisa pergi tanpa Nisa karena kami sudah berjanji akan selalu bersama-sama. Janji kami juga sudah direstui sama mereka. Wah, suara Nisa langsung berubah laki-laki. Suara Dimas, wah. Terus tiba-tiba Nisa ngangkat tangannya. Dia nunjuklah ke arah jendela yang ada dekat rumahnya siapa ini, ke rumah Pak Wayan. Refleks bapak, Sarah, Bang Bayu langsung noleh juga ke arah yang ditunjuk sama si Nisa kan, Wak. Dan betapa terkejutnya mereka pas mereka melihat kalau di jendela situ ada sekerumunan makhluk dengan bentuk yang gak karu-karuan, Wak. Lagi berkerumun natap mereka semua. Kata mereka gitu. Dan itulah tadi makhluk yang tadi bertegar di atas mobilnya Pak Wayan tuh loh. Pak Wayan pula bapaknya si Nisa ikut ngintip. Semua bertiga nengok, Wak. Semua, Sarah nengok, Bayu nengok, bapak nengok. Pak Wayan pun langsung memagari rumahnya itu biar makhluk-makhluk itu tidak masuk ke dalam rumahnya. Lalu Pak Wayan pun kembali mengajak Dimas ini bicara. Ini Dimas yang lagi ngerasukin si Nisa, Wak, ya. Badannya tetap badan Nisa, tapi suara yang keluar dari mulutnya Nisa itu suara Dimas, suara laki-laki. Pak Wayan nanya, ikhlaskan perempuan ini, nak. Kalian udah beda alam. Kalaupun perempuan ini mati, kalian tetap gak akan bisa bersama di alam yang lain. Denger itu, Wak, Dimas yang tadinya kan biasa-biasa aja kan, dia langsung nangis. Nangis dia sesenggukan.
Saya juga maunya Nisa tetap hidup, Pak. Itu mau saya. Tapi makhluk-makhluk itu tidak mengizinkan itu terjadi. Di alam ini saya udah nikah, Pak, sama Nisa. Makhluk-makhluk itu jadi saksinya. Udah, jangan hirauin ucapan mereka. Bapak akan bantu kamu untuk bisa bebas dari mereka ya. Nah, setelah mengatakan hal itu, Pak Wayan lalu masuk dia ke dalam kamar. Terus gak lama kemudian dia keluar lagi, macam dia bawa gelang. Dia ada bawa gelang dari jerami kayak gitu. Terus ada bawa keris dan semangkuk beras. Nah, Pak Wayan ini lalu menusuk semangkuk beras itu pakai keris sambil membaca macam mantra-mantra gitulah. Nah, bersamaan dengan itu Nisa tiba-tiba langsung teriak histeris, wah, macam orang lagi kesulitan. Gitu teriak. Selama Pak Wayan baca-baca mantra ini, kata orang-orang yang ada di sana, wah, rumah Pak Wayan ini macam bergoncang, macam lagi gempa katanya. Oh, Nisa masih teriak, Pak Wayan masih baca-baca, wah, bergempa, bergoyang-goyang gitu kan. Dan setelah guncangan yang berakhir, baru di situ Nisa berhenti teriak, wah. Dah itu Pak Wayan pun langsung menghampiri Nisa dan memasangkan gelang jerami di tangannya Nisa. Terus Pak Wayan ini bilang, jangan pernah lepas gelang ini dari tangannya Nisa ya. Ini akan menjadi penangkal biar Nisa nggak diganggu lagi sama makhluk-makhluk itu. Untuk sekarang dan selama beberapa waktu ke depan, Nisa mungkin akan masih seperti orang linglung. Tapi udah Bapak nggak usah khawatir, lambat laun Nisa akan pulih seperti semula. Kalau terjadi sesuatu yang janggal, cepat bawa Nisa balik lagi ke sini, kata Pak Wayan kayak gitu. Udah lah kan. Setelah semua urusan di rumah Pak Wayan itu selesai, wah, keesokan harinya mereka langsung balik kan ke tempat mereka, ke NTB. Dan betul aja kata Pak Wayan, wah, sesampai di rumah Nisa masih diam juga, masih macam orang linglung juga. Selang beberapa hari kemudian barulah Nisa ini bisa berangsur-angsur membaik. Sampai akhirnya setahun setelah kejadian itu, kondisi Nisa pun sudah sepenuhnya kembali seperti sedia kala. Alhamdulillahnya bisa kembali tenang lagi. Oke, Wak, jadi itu tadi kejadian horor yang dialami sama Tante Nisa. Gimana menurut kalian dengan cerita ini, Wak? Bagian mana yang paling seram? Kalau aku tuh part yang paling bikin merinding tuh waktu cerita soal setan-setan ngejar mereka tuh, yang bentuknya macam-macam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berarti pas Tante Nisa sama si Dimas ini melakukan ritual sumpah darah, yang katanya dalam ritual itu mereka juga dinikahkan. Makhluk-makhluk itulah tadi yang jadi wali sama saksi nikahnya, ya kan? Gak kebayang aku gimana rasanya nikah sambil dilihatin sama malu-malu semenyeramkan itu. Tapi apapun yang terjadi, wah, untungnya keadaan Tante Nisa saat ini sudah sehat-sehat saja. Robi juga bilang kalau selang 2 tahun setelah mengalami kejadian yang di luar nalar itu, wah, Tante Nisa akhirnya menemukan jodohnya dan sudah menikah juga. Ini merupakan kejadian yang tidak akan pernah Tante Nisa lupakan, kata Robi gitu ya. Dan semoga apa yang sudah terjadi sama Tante Nisa ini bisa menjadi pelajaran tentunya buat kita semua. Ingat ya, apapun yang kita inginkan dalam hidup, wah, kita tuh punya Tuhan yang maha segala-galanya. Gak perlu ambil jalan pintas dengan minta tolong ke jin lah, ke setan. Ya udah ikut aja sama jalan yang memang udah betul, yang udah ditakdirkan, yang udah dikasih sama Tuhan, jalanin aja. Semoga memang itulah yang terbaik. Wah, ya oke. Wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.